Apa kabar Sobat Wirausaha? Kembali lagi di Partner Talks bareng Anggasa Wijaya. Seperti yang kita bisa dengar, di kota Bandung, dan saya yakin juga di kota-kota yang lain, saat ini Omicron masih ada di sekeliling kita. Dan gak kerasa, pandemik global COVID-19 sudah berlangsung tahun ini di bulan Maret 2022, tepat 2 tahunnya. Gimana teman-teman semua? Masih aman? Masih prokes? Dan juga masih tetap berpikir solusi? Hari demi hari, tantangan di bidang sosial dan ekonomi menyita perhatian berbagai pihak, terutama setelah COVID-19 menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ketahanan pangan dari hasil pertanian dan perikanan, kesehatan komunitas yang menjangkau wilayah pedesaan, pesisir pantai dan sekitar wilayah hutan, dan solusi edukasi yang menjangkau masyarakat luas, merupakan 3 pilar utama yang menopang kehidupan kita. Econovation hadir sebagai wadah bagi para penggerak inovasi bisnis untuk menggerakkan roda ekonomi berkelanjutan dengan menata ulang pembangunan demi menjawab tantangan untuk ekosistem hutan dan laut serta iklim yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Ekonusa Indonesia yang bekerja sama dengan Generasi Wirausaha dan juga RM Inkubasi membuat satu kegiatan yang bernama Econovation 2021. Kegiatan yang berlangsung dari bulan April 2021 sampai berakhir di November 2021 mendapatkan total 1.753 pendaftar di roadshow untuk wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Barat. Dan akhirnya dari total 1.753 tersebut mendapatkan submission ataupun bisnis inovator-inovator yang mencoba untuk solving problem yang ada di lingkungan, khususnya di 3 industri tersebut. 241 applicants. Dan dari 241 applicants, akhirnya terpilih 15 inovator terbaik yang ada di Indonesia yang menawarkan inovasi-inovasinya untuk akhirnya menjadi solusi bagi lingkungan, khususnya pasca pandemik global dari COVID-19. Mississippi, what you doing? Where you at? You got plans? Don't say that. I'm sipping wine in a row. I look too good to be alone. My house neat, my boo one. You shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing. East swing, west swing. All the special is happening. I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you try to live this life, I'll leave the door open. I'll leave the door open. That you feel the way I feel.
ide dan inovasi yang ada di Econovation kami harapkan dapat menjawab tantangan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi. Econovation hadir pertama kali di tahun 2021, diinisiasi oleh Yayasan Ekonusa yang bermitra dengan RM Inkubasi dan Tempo Media sebagai pelaksana. Pemilihan 6 kota di Indonesia ini berdasarkan dampak yang dialami pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pangan yang harus ditangani pada masa pandemi global COVID-19. Kegiatan Econovation memancing antusias masyarakat di 6 kota tersebut, mengakibatkan peserta roadshow yang terdaftar sejumlah 1.753 dengan 856 peminat kompetisi bisnis dan berhasil menjaring hingga 241 pendaftar Econovation 2021. Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan ataupun Yayasan Ekonusa menjadi salah satu mitra utama dari terselenggaranya Econovation 2021 yang akhirnya mendapatkan 15 terbaik dari Indonesia yang akhirnya juga melibatkan pengusaha nasional, investor, stakeholder, dan juga shareholder yang punya visi misi sama, yaitu menjadi satu stakeholder yang bisa mendukung para UKM ataupun produk-produk lokal tentunya yang mempunyai inovasi-inovasi khusus yang ada di industri kesehatan, pendidikan, dan juga pangan. Total lebih dari 50 pengusaha kami libatkan dari terselenggaranya Econovation 2021 kemarin dan berhasil dan juga mempunyai akhir yang sangat indah. Seperti apa keseruannya, kita saksikan berikut ini. Di kota ini sehabis hujan Desember yang lalu, di kota ini dalam ruangan berpenyejuk udara, kau dan wangimu bersanding dengan riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Di jalan ini menguning langit, berkendara denganmu. Tajam mentari menembus pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Halo sahabat Econovation, saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada top 15 finalists, top 15 finalis yang telah berhasil terpilih pada kompetisi bisnis nasional Econovation 2021 yang diinisiasi oleh Yayasan Ekonusa bersama RM Inkubasi. Saya juga ingin mengucapkan selamat untuk top 3 finalist atau top 3 finalis yang berhasil menduduki posisi teratas dan menarik perhatian investor. Saya turut bangga karena dapat menyapa teman-teman finalis meskipun tidak secara langsung. Saya berharap dengan adanya kompetisi bisnis Econovation 2021 ini dapat menjadi momentum bagi generasi muda untuk meningkatkan
inovasi bisnis yang turut mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Sahabat Econovation yang saya banggakan, dalam kesempatan berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada top 15 finalis dalam kompetisi bisnis nasional Econovation 2021 yang diinisiasi oleh Yayasan Ekonusa bersama RM Inkubasi. Ini pencapaian yang sangat baik karena tentunya akan mampu menarik perhatian rekan-rekan investor. Persiapan, kemudian mendaftar peserta, kemudian banyak sekali peserta yang mendaftar dan ada 200-an peserta yang mendaftar ya, sampai kemudian kita seleksi menjadi 15 besar. Dan kalau saya lihat baik yang tidak masuk 15 besar dan yang ada di 15 besar ini semua punya potensi dan semua hebat gitu ya, semua hebat. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Teten juga, saya manggilnya Tanah Papua merupakan benteng terakhir hutan Indonesia. Dengan banyak budaya dan keindahan alam yang membentang luas. Tanah ini adalah tanah yang kaya, tanah yang dilimpahi hasil bumi, alam yang eksotis, dan keanekaragaman hayati yang beragam. Beragam suku juga terdapat di tanah Papua. Terdapat sekitar 250 kelompok suku adat yang ada di sana. Tidak hanya alamnya yang mencengangkan, tanah Papua juga terkenal akan tanah yang melahirkan putra-putri yang membanggakan Indonesia. Hutan Papua adalah salah satu hutan terluas di dunia. Luasnya mencapai 29,4 juta hektar atau sebesar 35% luas Indonesia. Papua juga dikenal memiliki kekayaan laut terbesar di dunia. Namun sayangnya kini hutan Papua mulai sedikit demi sedikit terbabat karena aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab seperti industri kelapa sawit, tambang, minyak bumi, kayu, perikanan, dan lainnya. Pembalakan hutan dan eksploitasi laut yang tidak bertanggung jawab tidak hanya merugikan masyarakat, namun merusak alam, debit air menipis, kondisi tanah yang buruk akibat alih fungsi hutan, jutaan terumbu karang rusak, satwa-satwa perlahan kehilangan rumahnya, dan semakin punah. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Kerusakan hutan dan laut inilah yang membuat Ekonusa, sebuah organisasi nirlaba, berkomitmen penuh menjaga tanah Papua dari kehancuran, memberikan hak penuh kepada masyarakat lokal untuk mengelola tanah mereka secara berkelanjutan, dan mendukung penuh pembangunan masyarakat Papua sebagai penjaga penuh hutan dan laut terbesar di dunia. Melalui pendekatan alam, budaya, dan konservasi, Ekonusa bekerja di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, membantu meninjau ulang perizinan penggunaan hutan, mendukung pengembalian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat, serta membina dan mengembangkan potensi anak-anak muda Papua. Bersama kami Yayasan Ekonusa, mari kita jaga dan melindungi hutan dan laut Papua sebagai paru-paru dunia untuk masa depan bangsa yang gemilang.
Kawanku, saat ini aku berada di timur Nusantara, di antara gugusan pulau-pulau eksotis. Rumah bagi satwa-satwa ini. Mereka lahir dan melanjutkan kehidupan di sini, di tanah ini. Inilah tanah Papua dan Maluku. Sejauh mata memandang, aku melihat indahnya semesta. Mendengar teduhnya alunan angin. Di sini, belantara dan samudra bagai ibunda yang memberi dan menjaga. Aku di sini untuk berbagi, mengajak kawan-kawan untuk terus menjaga semua kekayaan ini dan mengelolanya dengan baik. Aku telah melihat para muda di tanah ini begitu semangat membela alamnya. Luar biasa. Mereka ikut turun tangan, beraksi agar hutan dan laut tidak dirusak lagi. Hingga akhirnya semua bermanfaat buat kita. Tahukah kamu, kawan? Kurasa tinggal menunggu waktu hingga alam ini terusik. Alam selalu berbicara, namun manusia ada kalanya tidak mau mendengar. Dan ini membuatku cemas. Kawanku, saat kau membaca surat ini, aku dan kawan-kawan sedang dan akan terus berjuang. Bersama tanah Papua dan Maluku, kini kami berdiri. Aku Eko Nusa. Beta pemuda, nelayan banda, laut adalah hidup beta. Mari sama-sama ketong jaga laut. Beta jaga mangrove, mari katong sama-sama jaga laut. Mari sama-sama ketong jaga laut. Mari sama-sama katong jaga laut. Ya, dan video kali ini kita dedikasikan bagi inovator-inovator khususnya di industri kesehatan, pendidikan, dan juga pangan. Karena seperti yang kita tahu, 3 sektor industri tersebut yang cukup berpengaruh terdampak dari pandemi global COVID-19. Bahkan di kondisi kali ini, kita sedang ada di teras Cihamplas di Kota Bandung, salah satu landmark terbesar yang Bandung punya terkena dampaknya pandemik. Dampak yang terjadi tentunya karena COVID-19, pandemi global ini bukan cuma hanya dari sisi kesehatan, kita juga punya dampak dari sisi pendidikan dan juga sisi pangan. 1,5 tahun kita lalui di rumah, diam dengan segala aktivitas kita lakukan di dalam rumah, membuat kesehatan yang terkena dampak juga kesehatan mental. Yang biasa teman-teman anak muda juga saat ini sedang ramai bicarakan, kesehatan mental. Nah, inovator-inovator seperti apa yang akhirnya didapat di akhir 2021? Tentunya selain tadi bicara kesehatan, ada juga pendidikan, ada juga pangan.
tiga sektor tersebut yang menjadi fokus dari kegiatan yang kita lakukan di 2021 kemarin, dan seperti apa inovator-inovatornya, mari kita simak. Inovator yang kita berhasil dapatkan di 2021, selain tadi dari kesehatan, kita juga bicara dari pendidikan. Tiga inovator tadi yang sudah ditampilkan dari industri pendidikan, kita lanjut ke inovator lain, sisa dari pendidikan dan juga kesehatan. Tentunya teman-teman di rumah merasakan di mana akhirnya kita membutuhkan inovator ataupun gebrakan-gebrakan baru yang akhirnya bisa menjadi satu produk atau service yang bisa kita pakai pasca pandemik. Karena yang kita butuhkan bukan cuma hanya produk biasa, tapi juga inovator yang mendisrupsi kondisi dan juga pertumbuhan iklim wirausaha. Karena sejatinya ketika kita bicara wirausaha, bukan siapa yang paling hebat, bukan siapa yang paling bisa membuat produk, tapi yang paling bisa bertahan lebih lama, yang kemudian bisa memberikan nilai tambah dan juga dampak bagi lingkungan sekitar. Dari pendidikan dan juga kesehatan tadi, kita lanjut ke sektor pangan yang berhasil kita dapatkan inovator dari Purbalingga, Sunny Collagen Drink. Sunny Collagen Drink, startup yang berasal dari Purbalingga, ini mengelola sisik ikan yang dijadikan kolagen yang diproduksi dicampur dengan buah-buahan. Apa detailnya, kita saksikan profil dari Sunny Collagen Drink. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Potensi ini melahirkan berbagai industri perikanan yang semakin hari semakin berkembang. Tetapi tidak semua bagian ikan mereka gunakan. Ada yang harus terbuang karena tidak terpakai, seperti sisik ikan. Padahal sisik ikan mengandung banyak sekali kebaikan. Dari kebaikan inilah Sunny lahir sebagai startup yang mengolah limbah sisik ikan menjadi kolagen halal. Sunny berkomitmen untuk menghasilkan minuman kolagen yang sehat, berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, Sunny berharap dapat menjadi penggerak perekonomian yang menyinari masa depan, seperti namanya yang berarti terang, layaknya berlian. Setelah Sunny Collagen Drink, teman-teman semua pasti sudah tidak asing dengan produk hasil rempah-rempah Indonesia yang tentunya terbaik di kelasnya. Dari rempah-rempah kualitas terbaik yang membawa produk ini menjadi inovator terbaik di 2021. Ada produk lagi olahan dari spirulina, tentunya untuk teman-teman semua yang sering memproduksi atau sering memakai masker dan produk-produk kesehatan herbal. Dua produk ini menjadi inovator di bidang pangan yang terpilih di 2021.
Banyak di antara kita mengira oksigen di bumi ini paling banyak berasal dari pepohonan. Ternyata tidak. Sumber oksigen terbesar di bumi kita bukan berasal dari hutan. Bahkan, hutan Amazon hanya menghasilkan 6% dari total produksi oksigen di bumi. 71% bagian bumi tertutupi oleh air. Perairan di bumi dipenuhi tumbuhan mikroskopis yang biasa kita sebut alga, ganggang, atau fitoplankton. Spirulina merupakan alga hijau biru mikroskopis yang dikenal bernutrisi tinggi dan mudah dicerna oleh tubuh. Nutrisi dari spirulina sangat penting di masa pandemi, terutama untuk menjaga imunitas dan daya tahan tubuh. Industri spirulina mendukung sustainable food dengan proses produksi yang zero waste dan low energy. Di masa pandemi ini, Amorina ingin bersama-sama menjaga kesehatan dan daya tubuh kita dengan spirulina as total solution for healthy lifestyle. Sejalan dengan tujuan dari Econovation, mari membangun Indonesia lebih baik lagi. Dari beberapa inovator di industri pangan tersebut, kita masuk ke beberapa inovator lainnya yang barangkali wakil dari daerah kamu. Siapa saja startup terpilih dari industri pangan dan inovator apa yang mereka sudah lakukan? Ini dia. Still in your prime years but you find yourself easily exhausted and lethargic? Introducing the premium Tongkat Ali by Rumah Rempah Noni that holds the same qualities as red ginseng. Simply by brewing one sachet of the antioxidant-rich premium Tongkat Ali helps to boost your immune system, enables your body to stay fit, increases your stamina and energy. Consuming premium Tongkat Ali every day will ensure you a fit and energized body until your golden years. Rumah Rempah Noni Premium Tongkat Ali, the secret of Indonesian ginseng. Timor Moringa adalah kewirausahaan sosial berbasis industri pengolahan pangan lokal yaitu daun kelor organik dari Nusa Tenggara Timur. Daun kelor atau Moringa olivera merupakan potensi alam yang dimiliki Nusa Tenggara Timur. Belum banyak yang mengolahnya menjadi komoditas yang potensial, sementara ada banyak permintaan di pasar nasional maupun internasional. Daun kelor telah diakui oleh WHO sebagai pohon ajaib dan the new superfood mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh. Kami ingin menjadikan daun kelor sebagai komoditas unggul dari Nusa Tenggara Timur dan mampu membawa hasil bumi para petani lokal ke mancanegara. Sehingga dengan membeli produk-produk Timor Moringa, Anda sudah secara langsung membantu keberlangsungan ekonomi para mitra petani kami dan mengurangi stunting di Nusa Tenggara Timur. Salam sehat, salam Timor Moringa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu ketahanan pangan merupakan masalah penting bagi seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat banyak, ternyata juga banyak memiliki beragam bahan makanan pokok selain nasi. Salah satunya yang lagi naik daun adalah sorghum. Pada area 50 hektar yang tergabung dengan petani sorghum sebanyak 200 orang dengan konsep korporasi petani. Korporasi petani adalah model bisnis yang saya kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Model bisnis ini diharapkan
berikan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan nilai tawar produk di pasar, di mana saya menerapkan konsep korporasi petani sejak tahun 2018 dan menghadirkan produk-produk nutrisi sehat untuk keluarga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara agraris, tapi kenapa kita masih harus import produk pertanian? Salah satunya disebabkan karena budidaya yang masih konvensional dan menggunakan feeling. Oleh sebab itu, The Future Farmer membawa visi untuk membuat smart farming berbasis IoT dan Big Data untuk meningkatkan kualitas teknologi pertanian. Produk pertama kami adalah Smart Vertical Farming, dilengkapi dengan panel surya dan smart sensor yang terhubung dengan dashboard analisis, sehingga budidaya dapat dimonitoring kapan saja dan di mana saja. Kedepannya, kami berharap dapat membuat otomasi robot pertanian yang ramah lingkungan. Mari bergabung bersama kami, The Future Farmer, make agriculture easier. Bisa kita lihat, ini kita bicara kota Bandung sebagai kota pariwisata, kota kreatif, kota inovatif, kota seninya Indonesia. Di tahun 2022 Februari dan juga Maret, ini kita masuk ke PPKM level 3 yang diberlakukan salah satunya di kota Bandung Raya dan juga di DKI Jakarta. Tapi dari beberapa toko-toko yang tutup, ada beberapa UKM-UKM yang tetap survive melewati badai pandemik, walaupun wisatawan Indonesia belum berdatangan di kota Bandung. Salah satunya toko baju Teh Uun ini memproduksi produk-produk lokal dari kota Jawa Barat, kota Bandung di Jawa Barat. Akhirnya itulah yang harus dilakukan UKM-UKM kota Bandung untuk tetap bertahan hidup dan tetap berfokus pada solusi. Halo Teh, punten Teh. Gimana keadaannya? Udah berapa item terjual hari ini? Hari ini belum. Ini kita ketemu sama Teteh siapa namanya Teh? Teh Mardiana, dan ini Teteh siapa? Melani. Teh Melani. Teh Melani, kenapa masih jualan? Sementara di toko-toko yang lain tutup Teh? Bakat dan juga kebutuhan ya, mau nggak mau ya harus buka ya gitu kan, mengharapkan ada yang lewat yang nggak sengaja mungkin ya Teh ya, akhirnya mungkin membeli ya. Oke, tetap semangat Teh ya, karena apa yang kita bisa lakukan hanya fokus di solusi ya Teh ya. Oh itu mangga Teh. Nah itu dia tadi Sobat Wirausaha, selain tentunya kita tetap berfokus pada apa yang kita punya, tidak ada yang membuat ataupun membantu kita selain diri kita sendiri dan juga produk kita. Ada yang sudah pernah dengar Tangkuban Perahu? Atau bahkan teman-teman sudah datang ke sana. Saya yakin
beberapa dari teman-teman semua sudah pernah datang ke Tangkuban Perahu dan menikmati objek wisata andalan dari Kota Bandung yang ada di Jawa Barat. Dan kali ini saya ada di depan satu outlet kreatif yang ada di daerah Cihamplas. Ini dia Perahu Denim Bar. Produk olahan jeans ataupun denim yang bertahan dengan kondisi pandemik saat ini, yang tentunya sudah berdiri puluhan tahun yang lalu. Dan produk ini juga yang menjadi salah satu produk andalan dari Kota Bandung, dan kita akan ketemu dengan para pejuang-pejuang inovasi lainnya yang tentunya teman-teman semua bisa saksikan berikut ini. Indonesia, negeri dengan segudang prestasi, negara dengan segudang potensi. Dunia telah menyaksikan anak bangsa mampu menangkan beragam penghargaan. Jutaan pasang mata telah melihat Indonesia mampu menangkan medali di berbagai tingkat. Semua sadar bahwa pencapaian tak akan jadi hanya dalam sehari. Dan disinilah kami berdiri, membantu anak bangsa mengharumkan nama negara di mata dunia. ALC Indonesia adalah lembaga privat dan pelatihan Olimpiade Sains yang telah membimbing ribuan siswa dan guru untuk mencapai prestasi di berbagai ajang nasional maupun internasional. ALC Indonesia telah mencetak ratusan medalis melalui berbagai program pembinaan. Dengan tutor yang berpengalaman, kurikulum yang unggul, dan metode pembelajaran yang terbukti efektif, ALC Indonesia siap bekerja sama dengan siswa di Indonesia untuk meraih lebih banyak prestasi. Berdiri sejak tahun 2011, ALC Indonesia telah hadir di berbagai kota untuk membantu anak negeri mengukir prestasi. Bersama ALC Indonesia, semua tunas bangsa memiliki kesempatan mengharumkan nama negara. ALC Indonesia, for better Indonesia. Melihat fakta di lapangan, berbagai jenis produk kerajinan yang dihasilkan para pelaku UMKM, 65,9% kualitas produknya tidak memenuhi standar internasional. Potensi kerajinan UMKM di berbagai daerah itu sangat besar, namun produktivitasnya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pelaku UMKM di Indonesia tidak mengetahui market untuk memasarkan produk kerajinannya. Culture Academy Indonesia merupakan platform education technology yang disiapkan khusus untuk UMKM, guna membantu meningkatkan kualitas produk kerajinan UMKM di Indonesia, sekaligus menghubungkan UMKM dengan perusahaan yang siap membeli produk mereka untuk go ekspor. Pada awalnya, kami hanya mengirimkan 1 hingga 3 kontainer setiap bulan. Sekarang, kami bisa mengirimkan puluhan order ekspor per bulan dengan berbagai jenis produk UMKM dengan total ekspor mencapai 7 miliar per bulan. Semakin Culture Academy bisa berkembang, semakin banyak UMKM yang bisa kami bantu. Dan pada akhirnya, mereka adalah pahlawan kami. Duka selama pembelajaran selama masa COVID ini banyak sekali, terutama bagi di daerah kami yang susah sinyal ini. Ketika anak harus belajar secara daring, tentu saja menjadi masalah yang sangat besar untuk kami. Masalahnya di sini pertama sinyalnya susah, kemudian tidak semua siswa memiliki HP Android. Berawal dari banyaknya pemuda desa yang pergi merantau untuk mencari pekerjaan, Commerce berusaha mengurangi laju urbanisasi dengan menyediakan job matching based training. Commerce yang berada di Purbalingga, sebuah kota kecil di Jawa Tengah,
melatih para pemuda desa dengan keterampilan di bidang e-commerce sehingga menghasilkan talent terlatih yang siap diberdayakan oleh UMKM untuk membantu mengoptimasi bisnis online mereka. Keterampilan yang kami berikan yaitu customer service, online advertising, dan admin marketplace yang banyak dibutuhkan oleh pebisnis online saat ini. Kami berdiri sejak tahun 2017 dan kami sudah melatih lebih dari 1.000 pemuda desa dan saat ini lebih dari 500 diantaranya sedang aktif diberdayakan. Banyak masalah dan pertanyaan yang muncul di kalangan anak sekolah. Ditambah lagi masa pandemi yang lebih membatasi pergerakan anak sekolah, sehingga mereka kebingungan kemana mereka harus bertanya dan mencari informasi. Schoolfest hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan Schoolfest, para siswa dapat bertanya atau berdiskusi hal-hal seputar pendidikan. Pertanyaan yang masuk akan dilemparkan kepada komunitas besar yang berbasis di Twitter, sehingga siapapun dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, Schoolfest juga menjembatani para siswa untuk dapat saling bertukar catatan pelajaran, sehingga pengetahuan para siswa bisa lebih merata. Schoolfest pun menyediakan fitur trivia, di mana ada ribuan fakta singkat yang menarik yang dapat menambah pengetahuan siswa. Dimulai saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada 2020 awal, kami melakukan pivot untuk bisa berkontribusi dalam upaya penanganan COVID-19 dengan membuat produk sterilisasi menggunakan sinar UVC. Saat ini, sudah lebih dari 1 tahun berlalu, dan pandemi COVID-19 berpotensi menjadi endemi. Inovasi model bisnis kami lakukan dengan membangun klinik utama yang menghimpun beberapa dokter spesialis untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, kami bersinergi dengan perusahaan sanitasi sebagai bentuk pencegahan dari rumah dengan memanfaatkan UVC sebagai alternatif sterilisasi. Melihat perkembangan COVID-19 di seluruh dunia, semoga upaya kami mendirikan klinik yang ramah bagi ibu dan anak, memudahkan akses konsultasi dengan berbagai dokter spesialis berbasis teknologi, serta memberi pelayanan sterilisasi di rumah dengan sinar UVC dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Masyarakat sehat, ekonomi kuat. Pernah merasa nggak semangat ngelakuin sesuatu karena tidak sesuai passion? 87% dari total mahasiswa Indonesia pernah mengaku bahwa mereka memilih jurusan tidak sesuai dengan passionnya. Padahal, sobat tahu nggak bahwa kepuasan kerja itu sangat ditentukan oleh kesesuaian antara lingkungan kerja dengan passionnya. Maka daripada itu, Quila sebagai platform kesehatan mental berupaya untuk membantu masyarakat luas, khususnya penggunanya Quila, agar mereka lebih mengenal kepribadian dan minatnya mereka melalui penyediaan berbagai tes psikotes dan juga jasa konsultasi dengan berbagai mentor dan juga psikolog-psikolog yang sudah tersertifikasi, dan saat ini Quila sudah dipercaya dan digunakan oleh ribuan pengguna yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu saja kami akan terus berkembang agar dampak yang diberikan bisa dirasakan oleh masyarakat lebih luas, karena ini sesuai dengan visinya kita, yaitu menjadi teman bertumbuh masyarakat Indonesia yang lebih sehat mental dan cerdas emosional. Apa yang membuat para finalis Econovision 2021 terpilih dari ratusan dan juga dari 1.753 yang hadir di roadshow dari Econovision 2021? Tentunya originality idea menjadi nilai utama. Selain itu, sustainability dan juga nilai tambah dari inovasi-inovasi lainnya membuat akhirnya mereka terpilih menjadi 15 besar. Dari 15 besar tersebut, kita mendapatkan 3 juara utama. Siapa saja juara utamanya? Ini dia. Ini dia
salah satu 3 terbaik dari Econovation 2021 yang pertama Jing 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 jing. adalah Siapakah yang mendapatkan nanti modal usaha 50 juta dan pelatihan-pelatihan? dan ini dia pemenang yang pertama 3 terbaik Econovation 2021. Selamat kepada Shani Collagen Drink. Yeay, Shani. Itu Sani, Pak. Oh, Sani, iya, Pak, oke. Sani Itu ya. Sani ya. Iya. Sani Collagen Drink, tepuk tangannya mana dong? Dapat 50 juta rupiah. Sani, Sani 50 juta, Sani modal usaha, Oke, kita langsung akan interaksi aja langsung bersama Sani ya. Sani Collagen Drink ini akan mendapatkan hadiah-hadiah tadi 50 juta, pelatihan dan lain-lain. Nah, hai Sani. Hai. Halo Kak. Halo. Ini dengan tadi ini kan Shani nama produknya. Iya. Ini tapi Teh Siti ya. Teh Siti ya, Siti dari Purbalinggo. Mbak Siti berarti. Purbalinggo ya. Oke, Mbak Siti di Purbalinggo, apa yang mau disampaikan dapat jadi pemenang loh 3 terbaik loh. Bagaimana perasaannya? Ya ampun, haru. Mimpi ketiban duren ya Mbak ya. Alhamdulillah rezeki nomplok buat modal usaha. Iya, gimana nih perasaannya Mbak Siti? Ya, alhamdulillah bersyukur banget ya bisa sampai di titik ini. Dari 15 besar ini udah luar biasa banget, masuk 15 besar ini udah bersyukur banget Mas. Mbak udah nggak percaya aja Shani bisa sampai di titik ini. Terima kasih banyak buat Econovation, Ekonusa, Inkubasi sama teman-teman semua. Terima kasih Mas, Mbak MC juga. Oke, ini Mbak Siti ini basicnya memang dokter ya? Bukan, tapi apa? Bukan, Kok bisa bikin kolagen buat kulit ya? Iya. Oh, itu gimana Kalau idenya dari basic awalnya? Saya dulunya kuliahnya di fisika, konsentrasinya material. Fisika, iya. Makanya bikinnya kolagen ya. Betul. Ini kan memang sekarang banyak banget minuman kolagen yang dijual di Instagram ya, di e-commerce. Yang bikin penasaran ya Richard ya, ini kan minuman kolagen itu banyak sekali ya. Inovasi apa sih yang Mbak Siti tawarkan dalam produk Shani ini Mbak? Apa sih inovasi yang bikin wow banget nih? Katanya dari sisik ikan ya Mbak ya? Emang bener ya? Dari sisik ikan? Bener Mbak, Mas. Jadi Produk apa saya ikannya Mbak kolagen sisikin dulu dari gitu, sisik ikan. dijadiin kolagen Mbak? Apa gimana? Ya. Jadi kita tahu potensi Indonesia ini sangat besar gitu di perikanan. Itu sebanding dengan limbah sisik yang dihasilkan. Jadi kalau nggak diolah mau dibuat apa gitu sisik ikan. Padahal sisik ikan ini mengandung kolagen yang cukup besar dan itu sangat rendah kalorinya dibandingkan dengan bahan kolagen yang lain. Dan tentunya yang saya angkat di sini adalah halal dan sehat. Oke, jadi limbah sisik ikan ya Biasanya ya. kan dibuang ya. Dibuang, tapi Mbak Sani sendiri langsung membudidayakannya lagi, memanfaatkannya lagi menjadi kolagen. Dan ini yang membuat berbeda, inovasinya ini justru yang membuat Mbak Sani menang, Mbak Siti menang karena sisik ikan itu kan tadinya Ya buang aja gitu ya Mbak ya. Jadi sampah tadinya kan kalau misalnya tidak terpakai ya Mbak Siti ya. Iya benar. Jadi selama ini jadi limbah di TPA. Untuk di Probolinggo sendiri ada sekitar 6 pabrik perikanan yang itu setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan gitu ya Mas ya Mbak. Keren. Dan sisik ikannya juga semakin meningkat. Akhirnya dari sini ini adalah sebuah peluang besar untuk diolah menjadi produk kesehatan. Aduh, keren sekali. Bangga banget beneran ya. deh jadi orang Indonesia bangga. Betul. Jadi ini Mbak Siti ini apa ya, dari hal yang nggak mungkin menjadi mungkin ya. Betul. Hal yang nothing jadi something ya kan. Ya. Gitu. Jadi Siti, berawal dari sisik ikan tuh aku benar-benar salut loh ya, keren, bisa menghasilkan cuan dan produk yaitu Shani Collagen Drink yang dimana bagus untuk kulit. Betul. Iya kan? Sisik ikan gitu. bagus untuk kulit. Mbak Shani, semoga Mbak Siti. Oh, Mbak Shani. Mbak Siti Mbak ya. Siti makasih ya. Semoga rezeki bertambah terus. Ini hadiahnya bermanfaat untuk bisnis dan Mbak dan keluarga tentunya ya. Salam sehat. Terima kasih Mas, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi ya. Pokoknya harus siap pelatihan nih Mbak Siti ya bersama 3 terbaik lainnya ya. Betul. Oke, kalau begitu ini dia kita masuk ke best of the best yang kedua ya. Ini mendapatkan juga hadiah yang sama 50 juta, pelatihan dan juga tentunya tabungan giro dari CIMB Niaga ya kan. Siapakah dia? Yang kedua, siapakah dia? Langsung saja kita umumkan pemenang kedua.
ya Kak. Kita mau tahu nih EduBox ini apa dan produk apa. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan EduBox. Hai. Seperti terdengar suara kegirangan ya. Lagi rame banget. Cie dapat 50 juta, Cie. EduBox, selamat ya. Ini siapa yang mau ngomong nih? Di sana rame banget nih. Halo EduBox, siapa yang mau mewakili? Yang mau wakilin. Satu ayo, aja, jangan rame-rame keroyokan ya. Kaget banget. Oh, kasih pantun katanya. Kasih pantun, coba. Bantu gimana dong? Panik dia baru dapat hadiah. Shock ya. Gak bisa mikir ya Mas ya. Tapi kita ini dengan Mas siapa? Dari mana? Kita di Bandung, Kang, di Sidomukti. Oh, Bandung. Ayo Kang siapa ini namanya? Dengan Danang. Kang Danang. Dartonya mana, Kang? Bukan dong ya. Kang Danang, diceritain dong Ya. EduBox ini apa nih yang belum tahu mungkin harus dijabarkan lagi. Ya, jadi kita fokus untuk membantu guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran, terutama ketika sekarang sedang PJJ, dan kita fokus untuk ke tempat-tempat yang tidak ada internet. Jadi seperti di Pangalengan kemarin, terus kita juga nanti rencananya insya Allah moga bisa ke Palu dan tempat lain. Moga pengennya sih ke Sorong gitu. Nah. Sorong ke kiri, nona manis. Bukan ya. Ke Sorong Papua ya, kita doakan amin. Berarti Ya, memang di EduBox jalan ini. sama Mbak Desti. Iya. Pokoknya EduBox ini memang bidang edukasi yang Betul. dimana membantu ya, Ya. membantu anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih cepat dengan dunia digital ataupun dunia internet ya. Betul, luar biasa. Semoga ini nanti hadiah total 50 jutanya bermanfaat tidak hanya untuk EduBox ya, tapi untuk pendidikan anak-anak di Indonesia. Nah, Kang siapa namanya? Kang siapa? Kang Kang Danang Darto ya. Kang Danang, kalau di Bandung sendiri ada nggak nih yang kira-kira masih kurang di daerah Bandung? Mungkin dari sistem pembelajaran online-nya atau misalkan dari segi EduBox nih yang kurang di Bandung di mana nih Kang? Ada nggak di Bandung sendiri? Wah, itu banyak banget di Bandung masih. Jadi kita kemarin pasangnya di Pangalengan itu 50 km dari pusat kota Bandung, dan di sana itu nggak ada internet gitu. Jadi ketika mungkin ya teman-teman atau anak-anak kita lagi belajar bisa online, buka dengan aplikasi, terus buka YouTube dan lain sebagainya, di sana cuma bisa nunggu gurunya datang buat guru kunjung gitu kan. Itu tinggal ya selain itu ya mereka ya cuma main-main aja gitu. Jadi pembelajaran memang kalau kita bilang ada learning loss di sana ya emang kejadian, dan itu ada sekitar hampir 50 titik juga di Kabupaten Bandung saja gitu. Oke. Jadi di Bandung sendiri ataupun Jawa Barat masih banyak juga ya yang masih Iya, belum mendapatkan jaringan internet ya. Betul. Apalagi Pendidikan sekarang kan harus online ya. Karena memang di kala pandemik ini kita anak-anak tidak bisa ke sekolah, jadi harus serba online. Betul. Dan itu yang difokuskan oleh EduBox ya. Iya betul. Kang Danang, Ya. silakan nih. Kita Ya. kan tadi udah memberikan penghargaan untuk Kang Danang. Mungkin Kang Danang ingin mengucapkan sepatah dua patah kata ya. Silakan Kang Danang, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Econovation, juga kepada seluruh teman-teman yang ada di 15 besar. Kemarin tuh saya merasa di sini itu bukan kompetisi, tapi menemukan sebuah keluarga baru yang nantinya saya harap bisa kita terus berkolaborasi, bergotong royong demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Semangat selalu. Kang Danang. Sebelum closing, Kang Danang kasih pantun dulu dong buat kita semua ya. Ayo dong Kang Danang, jangan malu-malu pantunnya ya kan. Kalau nggak dikasih pantun nggak bubar nih. Iya benar. Ayo cus. Masak air biar matang boleh. Yuk. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakep. Di sana banyak minyak. Cakep. Artinya apa tuh? EduBox menang. Terima kasih banyak. Oke, nggak apa-apa lah. Endingnya gantung ya, tapi nggak apa-apa. Kang Danang terbaik. Karena berhubung Kang Danang dan EduBox menang, kita hargain ya, Ya, pantunnya betul. ya, nggak apa-apa. Selamat ya EduBox, EduBox. EduBox.
Talks. Congratulations and celebration. Bandung, keren. Nah, Oke. Deg-degan ya. Deg-degan satu lagi nih ya. Ini kita masih punya pemenang yang akan mendapatkan juga 50 juta modal usaha, pelatihan dan juga tabungan giro juga dari CIMB Niaga dan lain-lain ya. Dan ini dia 3 terbaik berikutnya untuk Econovation 2021 adalah jeng 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 jeng. Pangan ya, kalau kita lihat logonya tadi ya. Tapi kalau kita lihat saja tanpa mengetahui kurang afdol. Betul ya. Berarti ini soal ketahanan pangan yang sorghum gantinya kalau tidak salah karbo yang lain ya, substansi lain dari nasi sorghum. Nah ini berarti unik banget nih inovasi baru. Hai. Kakak dari mana? Dengan siapa? Dari NTB. NTB. Dan kakak siapa? Yanti. Kak Yanti. Sebelumnya selamat loh dapat 50 juta rupiah. Selamat Kak Yanti. Gimana perasaannya Kak? Aduh, terharu banget karena ini perjuangan untuk para petani kami yang ada di NTB sih. Oke. Kak Yanti, aduh kita jadi terharu juga. Kak Yanti boleh diceritain dong untuk perjalanan ataupun perjuangan Yan Sorghum sehingga bisa mencapai titik kemenangan di Econovation 2021. Jadi awal usaha kami hanya melihat para petani sebagai pakan ternak itu sorghum. Terus kami bersama tim membantu para petani hingga di titik akhir kami terus mengembangkan menjadi sebuah produk yang laku di pasaran. Di mana kami bisa juga kirim ke berbagai negara yang di luar, yaitu Cina, kemarin Turki sama Singapura kami kirim. Wow, hebat sekali ya, bangga Indonesia, bangga NTB, luar biasa. Nah ini katanya pengganti karbo ya? Pengganti substansi nasi ya? Betul, beras ya? Iya. Soalnya waktu itu saya pernah ikut pelatihan juga. Kita, sorghum merupakan tanaman yang zero waste, yang kita olah semua dari biji, batang, daun hingga akar. Jadi semua produk itu tanpa limbah. Nah, insya Allah sorghum akan pengganti alternatif pangan lokal kita yang ada di Indonesia. Dan itulah inovasinya. Selamat untuk teman-teman semua yang masih menyaksikan acara ini, dan selamat juga untuk 15 besar, dan selamat juga untuk para pemenang dari Econovation 2021. Dan tentunya Econovation 2021 selain didukung penuh oleh Yayasan Ekonusa, RM Inkubasi, dan juga Generasi Wirausaha atau Genwe, didukung juga para sponsor, para pihak, para stakeholder, para shareholder yang akhirnya bisa membuat kegiatan di tahun 2021 ini jadi satu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kita saksikan lagi di tahun-tahun berikutnya ada apa dan seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Partner Talk. Saya Angga Sawijaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut sendiri, tapi sungguh tak akan mampu. Kau bisa merobek hatiku,